Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarifah Anjani dengan NIM 2120115 akan membahas sedikit tentang Kesultanan Besar Islam. Yaitu ada 3. Yang pertama dinasti Fatimiyah, yang kedua dinasti Syafawiyah, dan yang ketiga dinasti Mongol. Dinasti Fatimiyah, proses berdiri pada tahun 297 Hijriah atau 1910 Masehi sampai 567 Hijriah atau 1170 Masehi. Didirikan oleh Said Ibnu Husain, merupakan satu-satunya dinasti Syiah dalam Islam, dan juga didirikan sebab konstelasi politik yang terjadi dalam dinasti Abbasiyah. Dinasti Fatimiyah pada masa pemerintahannya terdapat 14 khalifah. Tokoh terkenalnya Ubaidillah Al-Mahdi, Abu Mansur Nizar Al-Aziz, Al-Mu'iz, dan Al-Hakim. Terus wilayah kekuasaannya diantaranya Afrika Utara, Suriah, Maghrib, Mesir, dan Syam. Dinasti Fatimiyah, masa kejayaannya puncaknya terjadi pada masa kepemimpinan Khalifah Al-Aziz, dibuktikan dengan berdirinya Masjid Al-Azkar untuk pusat ilmu pengetahuan. Bidang ilmu yang dibangun oleh Al-Hakim yaitu Darul Hikam. Bidang ekonomi yang dapat mengungguli Irak. Terus ada lagi administrasi, kementerian, dan khalifah. Seni dan artistik, terdapat berbagai kerajinan. Terus masa kemundurannya dinasti Fatimiyah, terjadi bencana alam, faktor eksternalnya juga yang menguasai wilayah Fatimiyah secara perlahan. Selanjutnya ada dinasti Safawiyah, berdiri secara resmi di Persia pada tahun 1501 Masehi, yang didirikan oleh Safi Al-Adin atau Imam Syiah yang ke-6 di Persia. Kemajuannya di bidang politik dan pemerintahan, terwujudnya integritas wilayah negara yang luas. Terus dalam bidang ekonomi, industri, dan perdagangannya melesat. Dalam bidang ilmu pengetahuan juga filsafat dan sains. Terus masa kehancuran atau kemundurannya dinasti Syafawiyah di Persia pada tahun 1736 Masehi dijatuhkan oleh Nadir Shah, seorang kepala salah satu suku bangsa Turki di Persia. Selanjutnya dinasti Mongol. Proses berdiri dinasti Mongol, pendiri Zahiruddin Muhammad Babur pada tanggal 30 April 1526 Masehi di India. Resmi berdiri karena menaklukkan Sultan Delhi, yaitu Ibrahim Lodi. Masa pemerintahan dinasti Mongol ada 19 kaisar dan tokoh-tokoh terkenalnya. Kemajuan politik dan administrasi, yaitu perluasan wilayah. Sedangkan ekonomi, dalam bidang ekonomi memajukan pertanian, dan dalam ilmu pengetahuan juga. Terus dinasti Mongol, masa kemunduran atau masa kehancurannya, terdapat strategi pembinaan kekuatan militer dan kemerosotan moral, konflik agama yang sukar diatasi. Kemerosotan moral di sini tuh orang kaya yang selalu hidup bermewah-mewahan, seperti itu. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.